warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ami, selamat datang di Bincang Ami dengan judul apakah circle kalian berpengaruh gak sih terhadap diri kalian sendiri? Nah, aku perkenalkan diri nih. Ada orang-orang cantik dan juga ganteng. Tapi sebelumnya nih kenalin, aku Ahmad Gandhi Kusuma dari Sistem Informasi. Yang cantik nih siapa namanya? Halo, nama saya Luciana Arlan dari Sistem Informasi. Halo, nama saya Natasha Ananda dari Sistem Informasi. Halo, nama saya Ferry Rizky dari Teknik Informatika. Nah, di sini itu kita bakal ngebahas banyak banget nih tentang persoalan tentang circle dan pengaruh terhadap diri sendiri. Sebelum kita jauh nih ya ke pembahasan yang lain, menurut kalian apa sih circle itu? Menurut aku sih teman main ya. Teman main? Iya. Kalau menurut Natasha? Teman Seperjuangan kah? ya, teman curhat, teman sharing. Kalau menurut Ferry? Kalau saya teman kumpul sih, teman buat kumpul. Teman kumpul, terus teman dekat. Terus menurut kalian apakah mencari circle itu susah gak sih? Terutama di bangku kuliah ini. Menurut Lucy gimana sih? Apakah susah gitu nyari circle? Kalau cuma nyari teman-teman yang say hi doang paling cuma gampang ya. Gampang banget ya? Kayak cuman banget. kenal gitu, salam. Iya. Cuman yang deket itu yang susah ya? Iya. Soalnya kayak pasti nyari yang sepemikiran, yang apa ya, yang sama kebiasaan kayak gitu sih menurut aku. Kalau Natasha? Ya sama, kayak susah banget gitu nyari yang cocok banget buat kita. Terus baik berpengaruh baik buruknya pada kita juga susah banget. Kayak gitu. Kalau menurut Ferry susah gak sih nyari circle itu? Menurut saya sih ya kita join-join aja gitu kan. Yang namanya cowok mah mau nakal mau baik ya fun lah nanti ke depannya gitu. Ya berhubungan mas sama siapa aja gitu ya. Nah selanjutnya nih pertanyaannya adalah apakah perbedaan circle kalian selama SMA, SMP ataupun kuliah? Apakah ada perbedaan gitu ya? Circle kan kalau misalnya circle SMA tuh kayak gini gitu. Kayak anak SMA tuh orang-orangnya asik banget, mau kesini kayak gini. Kalau misalnya kuliah kayak terlalu ambis, apakah kayak gitu atau gimana? Iya banget. Soalnya aku kayak kerasa sama pengalaman aku ya waktu SMA kayak satu kelas, hampir gak satu kelas banget, kayak hampir satu kelas itu kayak bareng-bareng banget gitu, kayak kerasa lah pertemanannya gitu. Kalau misalnya ada guru, tugas Iya, untung kayak gitu. gitu. Terus kalau kuliah ya kamu juga ngerasa sendiri lah gitu, kayak ada yang ambis, ada yang males gitu, kayak gitu sih. Nah dari keambisan itu kah dengan kemalasan mereka, circle mana sih yang kamu ambil? Apakah kamu tipe-tipe orang yang ikut circle yang pintar kah, atau yang ambis kah, atau orang-orang yang kayaknya ambis enggak, malas enggak gitu? Iya kayak gitu. aku lumayan dua-duanya lumayan masuk, kayak bukan masuk sih, maksudnya kayak sama siapa aja aku berteman gitu. Kayak masuk yang males, iya, kalau masuk yang pintar juga iya buat nanya-nanya gitu, buat referensi. Kayak gitu sih. Kalau menurut Natasha gimana? Iya. Perbedaannya apa? Kamu selama SMA, SMP ataupun kuliah gitu? Kalau kuliah tuh kayak lebih apa-apa tuh sendiri gitu kan. Dulu SMA tuh kayak apa-apa bareng gitu. Kesini hayu, kesana kayak Mulai ngarumpi lah jadi sekelas gimana kayak gitu kan. ya udah kan. Kalau kuliah kan independen nih Iya. orang-orangnya kan. Terus gimana sih? Kalau SMP gimana? SMP juga sama, kayak enak tuh masa-masa SMA sih kata aku sih. Lebih fleksibel gitu ya Iya, orang-orangnya, nggak cuman mentingin ego sendiri buat dapat nilai gede gitu kan ya? Iya. Kayak gitu. Iya. Terus kalau SMA kayaknya orang-orangnya cuman nggak peduli gitu nilai Lebih gimana. asik gitu ya. Kayak gitu. Kalau Ferry gimana pengalaman Ferry selama circle SMA terus sama kuliah? Kalau menurut saya sih saya sendiri kan cowok gitu kan. Rata-rata kalau cowok nongkrong lagi gitu kan, dari SMA, dari SMP gitu kan. Semenjak sampai kuliah juga tetap aja nongkrong. Tapi menurut saya perbedaannya tuh kerasanya di kuliah. Perbedaannya kerasanya tuh dilihat dari mana? Kalau menurut saya ya, waktu SMK nih, waktu SMK kalau udah nongkrong pasti ngomonginnya tuh game kan. Itu masa labil kan, belum mikirin buat kedepannya.
Kalau game, kalau nggak game cewek. Nah, itu kan bener banget. Kalau kuliah sih, ya sama aja kuliah juga cewek gitu kan. Tapi yang paling jarang itu apa? Kalau di kuliah mah jarang ngomongin buat game. Paling ngomongin tuh buat nanti kerja gimana gitu kan. Kayak bahasanya tuh udah berbobot gitu ya, mulai dari bahas politik lah. Iya. Kayak mulai bahas Iya. konspirasi gitu kan ya. Itu udah taksi kalau yang konspirasi gitu mah, aduh bahaya kalau udah Bahaya. nggak akan ada ujungnya. Terus bagaimana sih cara kalian cari circle kalian sendiri? Apakah kalian menjelajahkah satu-satu dicari? Kayaknya ini enggak deh. Ataukah kalian udah langsung dapat nih? Menurut ikutin feeling kayaknya ini bagus deh. Atau kalian mengikuti pengalaman aja kayak udahlah ikut aja dulu gitu. Iya sih gitu, jalanin aja dulu, kayak temenan aja sama siapa dulu, ntar kayak pasti apa ya, kayak kelihatan gitu yang mana yang teman, mana yang Seleksi alam iya, lah ya, ya. kayak gitu. Mulai dari yang mana yang nyaman, mana yang enggak gitu, pasti kelihatan, pasti kayak Kalau Natasha, apakah Ya. ngikutin feeling gitu? Aku sih lihat dulu orangnya ya, nilai dulu orangnya ya, deket emang teman sama siapa aja, tapi aku suka menilai dia satu-satu. Ini cocok gak sama aku? Oh ini kayaknya enggak deh. Kayaknya kurang nyambung gitu ya, Iya, kurang kayak- satu frekuensi gitu. Iya. Terus cara nilainya dari mana? Kamu apakah dari penampilan? Kak kan suka banyak nih ada circle yang kayaknya dia bukan level aku deh. iya Kayaknya nih orang nggak pakai Gucci, nggak pakai Nike gitu. Aku lebih nggak ke situ ya, aku lebih kayak cara dia, sikap dia, cara berbicara, cara berpikir dia kayak gitu. Kalau Ferry gimana cara mencarinya gitu? Apakah seperti tadi yang saya bicarain mulai dari tampilannya yang ganteng ke aku ganteng nih. Kayaknya aku masuk ke yang ganteng juga deh gitu. Menurut saya sih kalau itu mah enggak sih, karena itu kan sangkut pautnya sama perasaan juga. Jadi kalau mau ikutan circle tuh nggak ada syaratnya sih sebenarnya, nggak kayak zaman now yang di sosmed gitu kan. Ya kita mau berteman ya sok aja berteman, tapi yang paling utama apa? Kita tuh harus ngejaga keras kepalanya gimana gitu kan. Nggak boleh dibawa gitu kan keras kepala tuh. Yang kedua circle juga kan bisa disebut dengan pertemanan kan. Jangan saling ngejatuhkan lah di saat kita ngumpul gitu kan. Jangan saling kayak ngerubah suasananya nantinya tuh kan. Selek lah ibaratnya disebutnya, ngeselekin pertemanan dari kita But sometimes nih ya, kalau misalnya circle cowok tuh pasti ada yang tiba-tiba berubah karena cewek. Nah, jadi Ya kan? Iya. Jadi emang gitu sih, rata-rata cowok tuh pada debat karena cewek gitu kan, ngerebutin lah. Teman satu sama si A sama si B nih, cowoknya ngerebutin satu cewek nih. Kalau di saya mah itu apa ya? Kadang nggak sampai selek juga gitu. Ya itu udah resikonya, udah saling dewasa lah ibaratnya. Kalau misalnya si A nih ngejar satu cewek, si B juga sama. Kalau misalnya ini udah pada tahu kan gitu kan. Ibaratnya dapat sama si A nih. Ya si B harus lapang dada lah ibaratnya. Si cewek kan udah otomatis mau sama si A, bukan berarti dia gak mau sama si B gitu. Nah, persepsi kayak gitu teh kadang disalahartiin gini, bukan disalahartiin, emang salah gitu di mata cewek. Oh berarti gue tuh diperbutin gitu kan ya, kayak ngapain gitu ya gitu. Nah menurut pandangan cewek sendiri nih, menurut kalian circle cowok yang kayak gitu teh apakah menurut kalian kayaknya aing nggak usah deh gitu, ataukah kalian tipe orang yang nggak Maksa masuk gitu, kayak gitu gimana? Maksa. apa sih nggak maksud apa? Kayak misalnya nih, kalian kan dalam kondisi posisi cewek yang dia ceritakan Iya. direbutin sama beberapa Cowok. cowok itu kan ya. Mungkin Lucy pernah berpengalaman direbutin gitu sama beberapa cowok. Nah, kalian tanggapannya kayak gimana ke cowok satu lagi? Ataukah tentang tanggapan tentang kalian diperbutkan kah? Apakah kalian merasa sepertinya aku adalah cewek yang paling cantik di dunia gitu? Enggak lah, Oh, enggak. malu sih, sebenarnya malu, tapi kayak ya udah. Kayak jadi permainan ya nanti kayak gitu kan. Kalau menurut Natasha gimana? Aduh aku bingung jawabnya gimana. Mungkin bingung karena belum pengalaman kali ya, atau pernah cuman susah disampaikannya. Iya. Jadi gini ya, Sok cerita dari awalnya gimana? jadi gini ya, daripada kita malah bertengkar kan,
lebih baik kita berteman aja gitu. Oh, jadi gak usah milih dua-duanya. Ya lebih baik itu kan saling menjaga juga. Tapi kalau misalnya posisi si cowoknya tuh, walah, yang dua-duanya mapan nih, enak-enak buat masa depan. Ya. Kalau gitu gimana sob? milih yang nyaman sih. Harta kalah sama nyaman coy. Yang nyaman, yang nyambung. Iya. Terus apalagi nyaman, nyambung tapi gak berbobot berharta gitu. Tapi kan rata-rata orang tua gitu mikirnya Asal mau berusaha. asal Dia mau ya. Maksudnya ya kalau sekarang dia nggak apa-apa kan, misalnya kan dia kayak kuliah gitu misalkan, dia kerjanya harus berusaha gitu, ngerti nggak sih kayak Oh. berusaha gitu, kayak nggak jangan stuck di situ aja gitu. Kayak berusaha buat buktiin lah gitu. Iya, Iya. berusaha. Oke, kita back to circle again, tadi percintaan kan ya. Lanjut nih. Tanggapan kalian terhadap circle yang toksik. Kayak toksik tuh kayak yang tadi cuman ngeliat nih yang cocok mana banget yang masuk circle kita gitu. Tanggapan kalian kayak gimana? Kayak misalnya nih ada circle yang kayaknya ini hits banget gitu. Maksudnya tuh toksik dari luar atau dari anak-anak? Dari anak-anaknya gitu. Oh. Kayak misalnya nganggep satu orang tuh kamu gak level deh pakai sepatu itu gitu. Oke. Ngerti kan? Iya. Gimana tanggapan menurut Lucy? Apakah dijauhkan kah ataukah circle Lucy juga kayak gitu? Enggak lah, aku kalau ada yang circle kayak gitu cuman sekedar temenan aja gitu, enggak yang dekat aja, enggak, maksudnya enggak yang di dekat, enggak gimana ya, Oke, kenal tapi enggak iya, mana enggak dekat sama yang iya itu. kayak gitu. Kalau Natasha Iya temenan aja kayak biasa. Nggak usah ikut-ikutan lah kayak gitu kan buat apa? Soalnya kalau yang kayak gitu biasanya suka jadi ke bawah-bawah ke kita juga gitu, jadi pengen berpengaruh, jadi pengen kayak- hedon geringan ya. iya iya, Lebih baik jadi kita pas bodo amat. hedon gitu. Nah, biasanya nih ya circle kayak gitu teh kalau misalnya kerja kelompok menggawe. Iya. Bener sih. Iya. Kayak kalau misalnya oke dia famous tapi gak ngerjain apa-apa, seolah-olah pas presentasi banyak bacotnya. Iya, Ya iya. kan? Nah, kalau menurut kalian kayak gimana nih orang-orang kayak gitu? Pengen kan dipites kah atau gimana kah? Setan tuh ih. Oh, Oke, kalau dari pertemanan saya gitu ya, misalnya nih ya, kalau si A tuh kedepannya bakal membawa keburukan buat teman kita gitu kan. Yang B ya bisa disebut dia bisa membawa kesuksesan buat teman. Nah, yang si A ini teh usahain jangan sampai keluar dari circle gitu kan. Itu toksiknya teman-teman kan nanti tuh pandang ke dianya tuh kan jelek gitu kan, membawa dampak buruk nantinya. Kalau bisa mah kalau dari circle tuh yang lebih bagusnya tuh kalau si A ini tuh dirubah sama teman-teman gitu. Jadi dia boleh punya hobi gitu ya, suka memotoran atau suka game, sedangkan yang lain enggak misalnya ya. Ya itu boleh, itu pendirian dia gitu kan. Cuman kita gak boleh sampai mengancam dia ke hatinya gitu kan. Jadi kita memperbaiki dia secara perlahan lah itu. Itu namanya Terus teman. ngebawa ke yang lebih baik gitu ya. Oke nih. Karena mereka terus kan dia tuh mempertahankan nih keras Iya. kepalaannya dia gitu. Terus tanggapan kamu kayak gimana? Dia benar-benar kekeh kumerekeh ya Iya. bung keluar dari hobinya malah jadi ngeganggu pelajarannya gitu. Menurut kamu kayak gimana? Apakah kamu Kalau- mengubahnya kayak gimana? Kayak misalnya mana tuh kayak gini, harusnya ubah gitu ya. Matkul Ya. mana udah hancur-hancur Kalau saya mah misalnya gitu ya, si orang ininya tuh susah gitu, kekeh gitu kan, ibaratnya kekeh gitu. Kan teman-teman juga pasti bingung gitu kan, kok dia susah gini gitu kan, buat dicarekanna. Kumaha gitu sih kalau tangge kan gitu kan, pasti lihat tangge. Nah, satu-satunya cara tuh yang pertama teman aku lakuin tuh memancingnya dulu gitu kan, memancing emosinya dulu biar dia tuh ngerasa sadar gitu kan. Maksudnya memancing emosinya tuh bukan kita yang nyentak langsung depannya. Jadi kita kan udah dewasa gitu kan, udah bisa bermain perasaan gitu. Jadi berarti kita bermainnya tuh dia misalnya seorang nih, cuma dia doang virus kita tuh kan, dia main game. Ya udah, kita bodo amatin dia yang satu orang, kita belajar bareng-bareng gitu. Nanti juga dia bakal ngerasa gitu. Terus apakah ada pengalaman buruk gitu di circle kalian? Apakah ada pernah slack kah gitu? Kalau misalnya slack, kalian bakal gimana lagi? Pernah sih aku sekelas di kampus. Cuman aku kayak apa ya, aku nggak mau terlalu ikut campur sih.
karena ya malas juga ya ngapain gitu ya, udah sama-sama dewasa gitu, ngapain juga kayak masih mempermasalahin hal yang kecil gitu ya, tapi ya itu kan balik lagi ke masing-masing ya, ada yang kayak koko pengen udahlah ini tuh kayak gini gitu, kayak gitu sih. Berarti kamu tipe orang ya udahlah ya bodo amat gitu ya. Nggak mau terlalu ikut campur. Lanjut nih pertanyaan selanjutnya. Apakah ada udah ya tadi. Pengalaman kalian selama bersama circle kalian kayak gimana? Selama dari awal kuliah sampai sekarang nih kayak gimana? Ada positif sama negatifnya sih. Kayak misalkan positifnya kayak bisa ngerjain tugas bareng gitu kan, ngerjain UAS bareng atau main gitu apa segala macam. Kalau negatifnya ya paling ke bawah-bawah sih, kayak yang satu lagi malas kayak pastinya kayak ya nggak usah lah, malas kayak gitu. Pasti kayak gitu sih. Ikut-ikut kan ya? Ikut karena lagi ada temen jadi ya udahlah sama-sama malas kayak gitu kalau aku. Kalau Natasha, Kalau aku sih kan ada baik buruknya juga ya kan. Tadi saya ambil baiknya aja. Baiknya ya kita jadi termotivasi, nambah ilmu yang kita nggak tahu jadi tahu kan apa gitu. Ya buruknya lebih dijauhi aja lah. kenapa dijauhi? Karena emang buruk kan. Karena emang buruk ya, nggak baik juga kan ke kitanya gitu. Terus buruknya dari mana? Buruk misalkan ya. Naon atuh eta? So. Udah jangan nanya itu. Kalau Ferry gimana? Pengalaman selama bersama circle kamu dari awal semester sampai sekarang. Kalau saya gitu ya, awal kenal nih ya sama teman sekelas gitu. Awal kenal sebelum kita nongkrong bareng ya. Awalnya tuh kan kita tuh biasa dulu gitu kan, saling kenalan lah gitu. Yang kedua, cowok kan rata-rata kalau mau bareng-barengan tuh pasti warung kan, pasti di warung, nongkrongnya tuh pasti aman atau warung gitu kan, tempat nongkrong kafe lah ibaratnya. Nah, mulai disitulah kita tuh kan mengolahnya pertemanan tuh sampai mana jauhnya. Nah, dari situ tuh kan ketahuan lah si ini mah gini, si ini mah gini gitu. Ada positifnya, ada negatifnya kan. Nah, di situ tuh masih mengolah kan sama sesama teman tuh. Nah, yang paling intinya tuh apa ya? Waktu itu teh kita tuh mencari lokasi lah buat berkumpul bareng gitu. Ya adalah satu kosan yang mau gitu kan, mau ditongkrongin gitu. Ada sampai sekarang gitu kan. Nah di situ tuh awalnya mah kita tuh cuma nongkrong biasa, main gitu kan, ketemu cuma nongkrong ngobrol gitu kan. Sampai banyaknya masalah gitu kan. Walaupun kita diam, tapi tuh masalah datang gitu kan, dari pribadi, dari semuanya gitu, pasti ada gitu kan. Nah, fungsinya circle tuh ya gimana caranya kita tuh harus ngeberesin juga masalahnya kan gitu. Nyari solusi gitu ya. Solusinya itu Kata harus ada. Gimana? Kata aku sih berteman dengan siapapun selagi tidak merugikan. Mantap. Nih langsung nih ke pertanyaan terakhir, kayaknya waktunya udah mulai habis nih ya. Pertanyaan terakhir, berarti apakah circle berpengaruh terhadap diri kalian sendiri? Bisa berpengaruh sih, tapi tergantung dari diri sendiri juga sih menurut aku. Kayak misalkan kita bergabung sama circle yang menurut orang lain negatif gitu, ya kita ambil aja positifnya, jangan negatifnya kayak gitu sih. Iya sama. Sama. Ambil aja yang baiknya aja, buang yang buruk-buruknya. Kalau Ferry? Kalau saya gitu ya, nih dengerin ya. Pentingnya pertemanan gitu kan, pentingnya pertemanan di masa kuliah gitu kan, jadi mahasiswa. Nih, yang pertama gitu ya, kita bisa mencari ilmu tuh nggak dari dosen gitu kan, dari dosen atau Google kan. Kita bisa mengolah barang-barang sama teman kan, ibaratnya. Nah itulah yang bisa disebut dengan circle positif. Oke gitu ya, jadi kesimpulannya nih dari pertanyaan yang terakhir itu dan sekaligus judulnya, apakah circle terhadap diri sendiri itu berpengaruh? Ternyata menurut mereka itu sangat-sangat berpengaruh. Karena kenapa? Lingkungan itu berpengaruh terhadap diri kalian sendiri. Dan sangat-sangat benar. Kalau misalnya circle kalian buruk, ya kalian pasti ikut buruk. Tapi kalian harus banget ngambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Kayak gitu kan? Bisa merubah lah. Betul, kayak gitu. Oke, kayaknya udah habis nih. Saya Ahmad Gandhi Kusuma.
Saya Lucia Narlan. Saya Natasha Ananda. Saya Ferry Rifki. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.